pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di dalam IMPA pada pagi hari ini bersama dengan Kak Rina. Kakak harap adik-adik tetap bersemangat dan tetap bersukacita mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai IMPA kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, hari ini harinya Tuhan, dan hati yang gembira adalah obat. Sambil bertepuk tangan ya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 1 minggu yang sudah boleh kami lewati. Kini kami tiba di hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus izinkan kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Juga kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, kami berjanji menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Jalannya ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap bersemangat. Ya, kita akan menyanyi lagu Mari Puji Tuhanmu. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, mari kita menyanyi Ada Orang Lumpuh. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, dan pembacaan Mazmur pada hari Minggu ini diambil dari
Mazmur pasal yang ke-30 ayat 2 sampai dengan 3. Kakak ulangi, Mazmur pasal yang ke-30 ayat 2 sampai 3. Mari kita membacanya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Dan memulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami untuk di pagi hari ini mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami, kakak layan yang akan bercerita, lalu adik-adik layan yang mendengarkan cerita. Kiranya pada pagi hari ini kami boleh senantiasa mengerti dan juga kemudian mampu berbuat baik setelah mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya kita membacakan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Katanya dibacakan ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang hujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Ya, adik-adik semua sudah siap belum buat dengerin cerita pada pagi hari ini?
Nah, pagi hari ini Kak Vale mau cerita tentang kondisi dunia dan juga kondisi Indonesia saat ini. Ya betul, Kak Vale mau cerita tentang pandemi COVID-19 yang melanda dan juga masih hadir menjadi musuh kita bersama untuk segera menanggulangi penyebaran virus COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir dan kita boleh segera kembali seperti aktivitas kita, seperti rutinitas kita sebelum adanya pandemi ini. Nah, adik-adik semua, kita tentu tahu bersama nih. Adik-adik udah tahu nih kalau keluar rumah harus pakai apa? Ya, adik-adik harus pakai dan menggunakan masker. Gitu. Ini karena Kak Vale ada di rumah, makanya Kak Vale nggak pakai masker. Tapi kalau Kak Vale pergi keluar, Kak Vale harus pakai masker. Apalagi kalau berjumpa dengan orang lain. Lalu harus juga rajin cuci tangan dengan air atau dengan hand sanitizer. Yang penting tangan kita harus selalu bersih. Karena tangan kita bisa saja mengenai mata, mulut, hidung, hal-hal yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita nggak tahu nih kalau tangan kita sedang kotor, akhirnya bisa membawa virus pada tubuh kita. Gitu. Jadi kita harus rajin mencuci tangan. Lalu kita juga harus saling menjaga jarak. Karena virus ini bisa saja menyebar lewat orang-orang yang kita jumpai. Sehingga kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang yang kita jumpai. Jangan desak-desakan seperti itu. Sehingga ada peraturan atau M yang keempat sebagai tambahan. Tadi kan M yang pertama menggunakan masker. M kedua mencuci tangan. Lalu M ketiga adalah menjaga jarak. Nah, M yang kelima adalah menghindari kerumunan. Jadi untuk senantiasa berjaga jarak, kita jangan pergi ke kerumunan-kerumunan yang tidak menerapkan jaga jarak, teman-teman, adik-adik semua. Lalu selain itu, kita juga harus mengurangi mobilitas atau mengurangi berpergian gitu. Jadi karena ketika kita berpergian kan berarti kita banyak kontak dengan orang-orang di sekitar. Nah, ketika kita banyak kontak bisa saja ada orang-orang yang membawa virus sehingga kita terkena. Nah, dari 5M tadi, Kak Vale mau mengajak adik-adik di rumah nih untuk tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir adik-adik. Jadi kita harus dengan giat senantiasa melakukan protokol kesehatan untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, bahkan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, selain 5M tadi, Kak Vale juga mau kasih M yang ke-6, yaitu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik orang-orang yang sedang bekerja, mama, papa, kakak, atau kakak kita atau saudara kita yang sedang bekerja dari luar rumah, berdoa bagi mereka, mendoakan mereka untuk senantiasa diberikan kesehatan. Lalu kalau kita tahu ada teman kita atau ada tetangga kita atau ada siapa yang sedang menderita atau terpapar virus ini, mari kita mendoakan mereka, memohon penyembuhan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh mendengar doa kita dan menjawab pemulihan atau kesembuhan tersebut dari doa yang kita panjatkan. Nah, selain itu kita juga boleh mendoakan orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi atau virus ini. Nah, adik-adik berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang kesehatan, kesembuhan, maka cerita firman Tuhan pada pagi hari ini juga bercerita hal yang sama adik-adik. Bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Wah, keren ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Adik-adik tahu nggak orang yang lumpuh itu seperti apa? Ya, orang yang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan. Jadi dia tidak bisa menggerakkan kakinya, dia tidak bisa berjalan, melakukan aktivitas seperti kita, bermain bola misalnya, menendang, dia tidak bisa. Dia akhirnya harus terbaring di tempat tidurnya. Lalu ketika teman-temannya mendengar bahwa ada Yesus yang sedang datang ke kota mereka, maka teman-teman ini berinisiatif. Teman-temannya berpikir, oh kita bawa aja nih teman kita yang lumpuh ini ke Yesus agar segera disembuhkan gitu. Tapi adik-adik ketika mereka datang berjumpa dengan Yesus, ternyata wah
penuh dengan kerumunan, banyak sekali orang yang ingin juga berjumpa dengan Yesus. Sehingga akhirnya mereka menggotong temannya tersebut hingga pada akhirnya mereka mampu masuk dan berjumpa dengan Yesus. Nah, setelah perjumpaan, setelah pertemuan dengan Yesus tadi, maka orang yang lumpuh ini akhirnya disembuhkan. Dia bisa berjalan, dia bisa melangkah, dia bisa menggerakkan kakinya, dan bisa beraktivitas dengan baik seperti teman-teman yang lain, tidak di atas kasur begitu. Nah, adik-adik semua, dari kisah pandemi ini, dari kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, kita mau belajar bersama nih adik-adik, Kak Vale, kita semua belajar tentang bagaimana memohon pertolongan daripada Tuhan. Jadi selain kita berusaha, misalnya untuk menghadapi pandemi ini, kita berusaha untuk melakukan protokol kesehatan. Tapi jangan lupa juga untuk tetap memohon dan berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan yang daripadanya. Karena kesembuhan itu hanya berasal daripada Tuhan. Selain usaha kita, selain obat-obatan yang kita konsumsi, selain makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, tapi kesembuhan itu datangnya juga dari Tuhan. Sama seperti orang yang lumpuh ini. Ketika teman-temannya berusaha untuk membawa dia bertemu dengan Yesus, maka dari situlah kesembuhan terjadi pada orang tersebut. Jadi adik-adik jangan lupa untuk terus berdoa. Doakan orang-orang di sekitar ya adik-adik, agar kesembuhan, agar lepasnya dari permasalahan, misalnya ada yang sedang sedih, ada yang sedang berduka, ada yang sedang senang mungkin, atau berbagai hal yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa bagi mereka, memohon agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Atau adik-adik di rumah punya cerita, punya pergumulan, punya masalah kehidupan, ayo mari hari ini kita mau belajar untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pemulih, sang penyembuh kehidupan setiap kita. Kiranya adik-adik ketika sedang sakit, ketika sedang ada dalam pergumulan atau dalam kemalangan kehidupan, adik-adik ingat untuk berserah kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk memohon pertolongan agar kiranya Tuhan menyembuhkan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik semua, saat ini mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh bersama mendengarkan cerita firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bahwa di tengah sakit, di tengah permasalahan kehidupan yang kami alami, kami mau senantiasa datang kepada Tuhan, memohon pemulihan, memohon kesehatan, memohon agar berkat dan kasih sayang Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, berupa kesehatan dan pemulihan yang daripada-Mu saja. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya penularan, kiranya penyebaran virus ini boleh segera menurun, boleh segera hilang agar kami mampu beraktivitas seperti sedia kala. Kami mampu untuk saling menjaga satu dengan yang lain sebagai wujud kami saling mengasihi. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya, secara khusus bagi Pelkat, pelayanan anak, kakak layan, adik-adik layan, orang tua dari adik-adik layan kami, dan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan di Pelkat pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelancaran, kesehatan selalu bagi adik-adik layan kami dalam beraktivitas, bersekolah, dan apapun tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya senantiasa Tuhan berkati. Itu juga orang tua dari adik-adik layan kami, berikan kesehatan, kekuatan untuk menjaga dan menuntun tumbuh kembang dari adik-adik layan kami. Tuhan yang baik, kami berdoa, bersyukur atas sukacita pertambahan usia dari rekan-rekan kami, teman-teman, adik-adik layan, kakak-kakak layan, atau setiap kami yang saat ini Engkau tambahkan usia 1 tahun. Kiranya dalam sukacita pertambahan usia ini kami boleh senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan, banyak doa dan permohonan kami, tapi kami tahu Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada papa, mama, atau kakak, atau opa dan oma untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyi Hidup Kita Yang Benar. Persembahan, saatnya kita doa persembahan. Kita satu dalam hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas ucapan syukur-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan syukur kami yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Semoga bisa berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, dan bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam penyataan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah mau selesai. Adik-adik tetap mengingat akan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak yang bercerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi Ku Ingin Berperangai. Mari kita bangkit berdiri. Adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Vale mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang selama kurang lebih 1 tahun ini telah menemani pelayanan Kak Vale selama ada di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Terima kasih untuk setiap kebaikan adik-adik, untuk setiap semangat yang adik-adik berikan, dan setiap kebersamaan yang kita bangun bersama selama ada di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Dalam kondisi pandemi, meskipun kita berjumpa secara virtual, tapi kasih sayang dan juga semangat dari adik-adik dapat Kak Vale rasakan meskipun kita berjauhan secara fisik. Nah, adik-adik semua, doakan Kak Vale dalam pelayanan selanjutnya di tempat yang baru, kiranya diberikan kesehatan selalu. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya adik-adik mampu untuk senantiasa memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam setiap keadaan
yang baik maupun yang tidak baik, adik-adik terus memohon pertolongan daripada Tuhan. Ya adik-adik semua, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur bahwa cinta kasih-Mu boleh senantiasa mengurapi kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tuntun sertai kami selalu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.